Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan model roda. Pengertian penyakit secara umum. Jadi penyakit adalah kondisi di mana fungsi tubuh atau pikiran tidak berjalan normal. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi hingga gangguan genetik. Penyebab penyakit model roda. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu penyebab penyakit berdasarkan model roda. Melihat penyakit dari berbagai sisi, model roda dalam epidemiologi memberikan kita sebuah pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana penyakit muncul. Model ini menggambarkan bahwa penyakit bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Komponen utama model roda. Jadi bisa kita lihat ada 3 komponen utama model roda. Yang pertama inang atau host, kemudian agent, kemudian lingkungan. Komponen yang pertama yaitu inang atau host. Inang atau host meliputi satu faktor intrinsik, yaitu seperti usia, jenis kelamin, genetik, status imun, kondisi kesehatan dasar. Dan yang kedua meliputi faktor perilaku seperti pola makan, kebiasaan olahraga, merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan. Komponen yang kedua yaitu agen. Agen meliputi satu mikroorganisme. Mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Dan yang kedua bahan kimia meliputi racun, polutan. Dan yang ketiga meliputi fisik seperti radiasi dan trauma. Komponen yang ketiga yaitu lingkungan. Seperti lingkungan fisik meliputi iklim, cuaca, geografis, perumahan. Kemudian lingkungan biologis meliputi flora dan fauna, vektor penyakit. Kemudian yang ketiga sosial seperti ekonomi, budaya, politik, dan perilaku sosial. Bisa kita lihat ini adalah contoh gambaran roda. Misalnya host yang dikelilingi oleh lingkungan. Misalnya kita ambil host di sini seperti perilaku. Nah, perilaku di sini dikelilingi oleh lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan biologi. Nah, bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi? Jadi bagaimana ketiga komponen tadi itu saling berinteraksi, seperti host berinteraksi dengan agen dan lingkungan. Nah, kita bisa mengambil contoh penyakit diare, di mana inang atau hostnya adalah anak-anak dengan sistem imun yang belum sempurna, lebih rentan. Kemudian agennya yaitu bakteri seperti E. coli adalah penyebab utama. Kemudian lingkungannya seperti sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan kondisi sosial ekonomi yang rendah meningkatkan resiko terjadinya penyakit diare. Mengapa model roda penting? Jadi model roda penting itu yang pertama, satu, pencegahan. Dengan memahami interaksi antara berbagai faktor, jadi kita dapat merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, sebagai pengendalian. Jadi membantu kita mengidentifikasi target intervensi untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Dan yang ketiga, pemahaman yang lebih baik. Dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penyebab penyakit dan bagaimana penyakit menyebar. Contoh penerapan model roda. Yang pertama pada program imunisasi, yaitu menargetkan inang dengan memperkuat sistem imun. Yang kedua, sanitasi lingkungan, seperti mengurangi paparan terhadap agen penyakit di lingkungan.
Yang ketiga, promosi gaya hidup sehat seperti mempengaruhi perilaku inang untuk mengurangi risiko penyakit. Kesimpulan, pengendalian penyebab penyakit dengan model roda dapat kita simpulkan, jadi model roda memberikan kita kerangka kerja yang berguna untuk memahami penyebab penyakit. Dengan memahami interaksi kompleks antara inan, ejen, dan lingkungan, jadi kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif atau strategi yang lebih baik untuk mencegah dan mengendalikan penyakit.